banget ya, apalagi kan ini setahun sekali, terus bisa bawa anak-anak juga kesini. Iya, berasa kayak saya nggak di penjara. Ya meskipun sekarang ya sangat terbatas karena seluruh warga binaan yang hadir pada saat ini kan pakai gelang GPS di kaki. Jadi setelah dari sini langsung balik ke lapas lagi. Gak apa-apa sih, yang penting bisa sama-sama di sini udah bahagia banget. Senang banget tentunya, alhamdulillah, termasuk ya dibawain oleh-oleh juga. Baju Buat manggung, ikat pinggang. pinggang udah gitu Kan aja kalau ikat sih. pinggang kan nggak boleh dalam lapas tuh, jadi saya dibawain di sini. Mungkin apa aja sih terakhir menunjukkan Bang apa Temen ya baru sih, karena bawa ini juga, bawa baju adat buat acara ini. Kan bawa baju adat juga. Kebetulan istri saya juga diminta untuk menyediakan model dan baju adat. Istri saya kan kebetulan juga ada usaha sewa menyewa baju. Baru kemarin Untuk memanfaatkan momen hari ini sendiri, bagaimana nggak mungkin bersama dengan Bang Tul juga kan di luar gitu, untuk memanfaatkan momen hari ini sendiri akan berapa? gimana ya, biasa-biasa aja, karena kan kita juga di sini apa sih, mau ngapain juga Mau ngapain? makan bareng. Ya makannya paling di sini kayak gitu, jadi ya biasa aja. Ya. Kita udah, ikan namanya kita juga gimana ya, kondisi ya, Kondisi. sabar-sabar aja. ya hari ini sudah juga ada anak-anak Ya, happy seperti apa mungkin excited dengan ayahnya. ya mungkin mereka excitednya karena di sini kan kita kasih tahu baju pada. Ya kalau di lapas kan terbatas waktunya, besukannya itu paling 45 menit paling lama ya, dan harus balik lagi. Ya, dan kalau di sini kan bebas anak-anak. Sudah seperti apa? Lepas. Ya sering. Cuma yang rame-rame kayak gini ya setahun sekali. Oke. Mbak, gimana sih artinya support Bang Dul sendiri sampai sekarang masih tetap selalu sampingnya Bang Dul nih? Mungkin ini seperti apa sih supportnya buat Ya paling support aja gitu, sama ya disemangatin biar semangat. Yang jelas ya, kalau saya sendiri lagu-lagu saya yang saya ciptakan di penjara kan semua nggak jauh-jauh dari dia kan. Setia walau dari sampingmu, sedang apakah dirimu di luar sana, masihkah sepenuh hatimu menunggu, kan lagu-lagu buat dia semua. Yang lagu religi saya juga itu suasana Ramadan, semuanya kerinduan sama buat keluarga sih. Dari belasan lagu yang saya ciptakan rata-rata inspirasinya buat keluarga semua. Ya mungkin ini hikmah arti keluarga bagi saya ketika saya di dalam sini, betapa pentingnya keluarga, pentingnya kebebasan. Ya semua ada hikmahnya lah. Adakah melihat ada perubahan di diri Bang Dul karena mengalami sekarang? Udah gemuk. Ya udah dia bulat, sama-sama bulat, sama dia makin sabar sih, malah saya yang agak sedikit bawel. Tadongnya 2 ompreng saya kalau makan, ompreng 2 ompreng kalau makan. Jadi diuji kesabarannya lewat makanan. Gimana Bang Dul ini katanya lebih sabar dari biasanya? Ya apa namanya, kondisinya yang yang melatih kita untuk selalu bersabar, dan ya bersabar aja. Memang kondisi seperti ini, kita nggak bisa seperti dulu. Apa yang kita inginkan kadang tidak, sangat jarang untuk bisa dipenuhi. Bang, yang paling kangen itu dengan keluarga, momen seperti apa? Ya momen inilah. Cuma ya begitulah, sabar aja. Kuatin dirinya cukup susah nih, mungkin kalau dari Bang Dul sendiri seperti apa sih? Ya kalau saya mah banyak kegiatan positif. Saya juga mengajar musik di dalam, kemudian melatih vokal grup, kemudian di sana kan banyak teroris, ketika ada acara-acara di Ikrar and Carry yang melatih nari. Mungkin kita bisa lihat di Denpas itu ada Ikrar and Carry, ada penari-menari itu setiap tahun itu ada, dan itu saya yang rancang acaranya.
Jadi ini dia apa? Unsur Koreografer. kemudian musiknya juga saya yang bikinin semua musik tradisionalnya. Makanya di Gunung Sindur ini saya paling lama udah 6 tahunan di. Ya, insya Allah bebas sampai bebas di sana. Retno, mungkin kasih pengertian gimana sih? Kasih pengertian udah ngerti sih sebenarnya, karena udah pada gede, jadi paling kayak ayo ini sebentar lagi nih papanya pulang. Ya, kemudian mereka juga tidak seperti dulu ya, membeli sesuatu itu mereka lebih sabar. Iya, Jadi lebih mengerti kondisi sekarang. lebih dewasa. Nggak rewel kayak dulu kan minta beli apa-apa ada. Sekarang itu lebih terbatas. Bahkan anak saya kan yang paling tua sekolahnya sekolah alam itu kan mahal banget, bulanannya aja sekian juta gitu kan. Nah, sekarang dipindahkan ke sekolah yang lebih murah. Jadi udah pada ngerti. Sempat protes nggak sih awal-awal yang tadi Bang bilang sekolah alam yang memang dari awal mungkin keinginan aja tapi harus dipindahkan dengan keadaan. Iya. Protesnya apa ya? Gimana itu? Kalau saya sih nggak tahu ya. Enggak sih, enggak protes, karena kan ya belum tahu apa-apa juga kan. Cuma ya dia cuma bilang aja pembelajarannya di sekolah alam dulu sama yang di sini kan jelas lebih berat dari sekarang. Kalau dulu kan satu guru satu murid. Iya, enggak dong. Oh iya, dia kan pakai guru pendamping. Guru pendamping gitu. Tapi pernah cerita nggak sih mungkin kan Bang Gil juga pemerintah juga di luar kan juga mungkin ada kekurangan mungkin ada apa nggak sih mungkin anak-anak guru atau apa dari teman-temannya atau Oh iya, kalau dulu itu udah pasti ini ya, makin kesini kan makin nggak bisa dipendam juga kan. Nah, paling ya tanggapannya anak-anak udah diem aja gitu. Sesekali ngebalas, cuma ngebalas apa ya? Udah, intinya sering dikasih tahu dan disabar-sabar aja. Iya, kadang juga ditinggal sama mamanya kan istri saya kan kadang berangkat subuh make up. Ada usaha make up juga, jadi mereka udah terbiasa tinggal di rumah sendirian. Udah bisa masak nasi juga sendiri. Iya, udah bisa. Yang Jadi kelas mereka 5 sih udah bisa goreng telur, jadi buat makan kalau mamanya datang. mereka tuh udah mandiri, Ya. bisa Dulu- menangani masalahnya sendiri. Gitu Ya, kan. dulu kan pembantu 2 ya kan, jadi sekarang udah nggak ada pembantu sama sekali. Nggak apa-apa, biar mereka belajar gitu. Gimana Pak? Mau tidak mau anak-anak harus mandiri dengan keadaan. Mungkin ngasih pengertiannya, ngasih tahu ke anak-anaknya seperti apa sih awal-awal susah ngasih tahu suruh mereka tahu dengan keadaan orang tua. Dikasih tahu sih jelas ya, mungkin karena mereka masih kecil. Kalau kesini mereka juga jadinya karena ngelihat sehari-hari saya kayak gimana, mereka ngerti sendiri. Kalau kerjaan sendiri gimana Pak? Sampai kan bantu selama di dalam mungkin sehari-hari MUA-nya gimana? Ya alhamdulillah, tapi kan ada bulan-bulan tertentu yang benar-benar nggak keisi make up kan. Cuma kan alhamdulillah kadang ada royalti yang Bisa ada royalti. Oke, bicara royalti Pak, memang kan lagi rame nih di ruang pembahasan royalti yang untuk para pencipta yang mungkin untuk kerjanya hanya pencipta tidak bisa berpendapatan. Ini mungkin seperti apa sih kalau mengenai royalti? Apakah selama ini Bang Jul mendapatkan royalti yang sesuai dengan haknya atau seperti apa? Kalau saya sendiri dari Naga Suara, saya nggak bisa bilang itu nggak sesuai ya, meskipun mungkin ya karena cuman WAMI ya, dari WAMI itu dulu kecil 800.000 ya. Sekarang tiba-tiba ya ada lagi 5 juta, tiba-tiba ya besar lagi nih sekarang. Iya. Karena ini ya, karena Dan viral gitu kan. Jadi Karena nggak ada kalau opini. sekarang 3 kali dalam tahun. Kalau dulu tahun kemarin tuh nggak nentu, karena kan kadang ada kayak paling kecil 500 kayak gitu, jadi bulannya tuh nggak nentu. Makanya saya rangkul sekarang 5.600.000, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi ya. Bisa. Nah, kalau di Naga Suara banyak, lumayan ada lumayan lah, sudah saya sebutkan. Berarti memang sangat ketolong ya untuk royalti untuk kehidupan. Ketolong, alhamdulillah. Seandainya tidak ada royalti itu susah sekali, susah. Bisa Kalau alhamdulillah SPP anak saya kan kadang 6 bulan belum dibayar, royalti bayar semua lagi, ya langsung kebayar gitu. dibayar. Bisa sampai ini lah, kalau misalnya kalau ada yang turun tuh bisa 3 bulan buat nambah-nambah. Banyak besar gitu, pengaruh dari viral yang isu belakangan ini juga. Tergantung isu itu. Kemudian tergantung pemberitaan saja, waktu awal-awal saya kena ini masuk itu royalti naik. Iya, kemudian turun lagi. Kemudian saya kemarin sempat di isu yang sebenarnya sih saya juga nggak tahu apa-apa, yang masalah Freddy Pratama itu saya juga nggak tahu apa-apa. Itu naik lagi tuh royalti.
Pokoknya Jadi tiap dia, kali kalau ada pemberitaan gitu royalti naik lagi. lagi naik. Yang paling kecil berapa sih bang? Paling kecil. Tapi karena dia 20 juta ya. ah 20 juta ya. kita dua digit. enggak dong dulu Paling kecil berapa? Oh 14 juta, 14 juta. ada pernah itu karena yang iya setahun sekali kan. Terus sini udah mulai naik. Ada yang 100 juta setahun. Kalau tergantung pemberitaan. Ya, Oke bang, tapi sebagai musisi dan sebagai penyanyi sendiri, pengennya seperti apa sih untuk royalti sendiri? Setuju nggak sih mungkin dengan diperjuangkannya para pencipta lagu oleh tim aksi sendiri, tapi juga ada berbeda suara dengan tim-tim yang muda nih, gimana nih bang? kalau saya sih mendukung yang memperjuangkan karena hak cipta itu harus, dan di luar negeri kan memang seperti itu. Saya pernah bawain lagu Jepang waktu di Jepang, dan selesai nyanyi tiba-tiba ditagih sama pemilik gedung 5.000 yen waktu itu. Saya berharap Indonesia kedepannya bisa seperti itu. Iya. Jadi Sehingga hasil karya kami itu bisa lebih dihargai. Tapi sebenarnya juga kalaupun ada penyanyi menyanyikan lagu ciptaan Bang Jul, izin dan membayar langsung atau seperti apa sih Bang? Atau diserahkan ke pihak ada WAMI, ada Kalau saat ini ya lembaga WAMI belum bisa diandalkan untuk menarik royalti itu ya, belum bisa diandalkan. Dan kalau kita bisa melakukan negosiasi sendiri dengan penyanyi itu juga tidak ada masalah menurut saya. Kalau memang bisa, karena WAMI kan tidak bisa diandalkan. lebih setuju dari naik satu langsung, izin langsung. Kalau WAMI-nya sudah beres, daerah kelasnya tidak. Kalau daerah gitu tidak perlu. Sistemnya harus dimaksimalkan. Ya kalau sistemnya udah maksimal ngapain lagi daerah? Cuma karena sistemnya nggak maksimal. Berarti kalaupun ini kan sekarang sistemnya belum maksimal, tapi setuju kalau ada penyanyi yang langsung Bang Jul minta izin. Setuju saya. Itu lebih baik. Ya, lebih baik meminta izin sama penciptanya. Kita juga tidak memberatkan kok. Kita tahu juga porsinya kan. Ya, berapa sih pendapatannya, masih kita mau minta? Tidak mungkin dulu. Kita lihat kondisi juga. Oke.